nerima komen-komen apresiasi, komen-komen yang bagus tadi, belajar untuk tidak perlu mencari tahu jawabannya. Kenapa orang ngasih ini? Or even belajar untuk tidak mempertanyakan why-nya. Karena ketika kamu mempertanyakan why-nya pun, aku tanya, apakah udah nemu jawabannya sekarang? Yes. Gimana kalau orang yang nge-hate kamu bukan karena mereka dengar satu sisi cerita, bukan karena mereka literally hate kamu, tapi karena mereka iseng aja gabut. Sure. Atau misalnya kayak, ya karena orang ngelakuin itu, gue ngelakuin itu juga. Sure. Ya kan? So kita nggak pernah bisa memastikan why-nya kita, exactly the answer tuh apa sih sebenarnya. Oke. Ya kan? Sama kayak love. Udah. Ya itu yang berikutnya. Yes. Itu yang Ya kan? berikutnya. Ya kan? Ah. Jadi semua ini bisa dimulai dengan see without questioning. Everything. Everything. Nggak harus diterima ya. Karena terima tuh udah proses lebih step up-nya lagi gitu. Tapi untuk the first time-nya adalah Sewajarnya memang menerima tuh kayak apa? ya tidak mempertanyakan. What? Tidak mempertanyakan dalam arti, oh oke, done. Let's say salah satu, Mas thank you Mas. Udah bantu gua gini. Oh oke. No, that's weird. Oke. That's weird. Oke. Kenapa bisa terima hate comment? Enggak, aku juga nggak terima juga. Okay. Cuma maksudnya, ya, Nah tapi at the end kan ya sudah gitu kan. Maksudnya kayak ya udah gitu. oke. Gitu. Belajar untuk tidak mempertanyakan, or even ketika Mas thank you Mas and the bla 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 bla. Gini, mungkin kamu tidak merasa melakukan apapun, ya kan? But somehow kita nggak tahu sudut pandang orang kan. Misal kamu di jalan ngelihat ada sampah misalnya gitu kan, berantakan, kayak udah gitu, spontan aja gitu tiba-tiba ngambil sampah terus kayak udah buang tanpa bermaksud apapun, kayak ya sebel aja karena gue lewat ada sampah and then gue buang gitu, misalnya kayak gitu doang gitu. Terus tiba-tiba ada tukang sampah nyamperin, Mas thank you banget Mas udah bantuin saya. Kamu pasti rasa kayak I did nothing gitu loh, gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Cuma mungut ya. Iya, tapi bagi dia itu bisa something yang sangat membantu. Karena mungkin dia lagi kerepotan banget ngebuang sampah, terus tiba-tiba dia lihat ada orang yang bantuin dia buang sampah di saat dia lagi kerepotan buang sampah di sini. Dan dia merasa orang ini mempermudah pekerjaan dia. Gitu. Ya kan? Sure. Buat kamu mungkin it's nothing. Tapi kita nggak tahu di mata orang. So, makanya tadi aku bilang gitu. Kita questioning pun kita nggak selalu bisa nemu jawabannya secara pasti sebenarnya. Oke. Itu malah jadi kayak overthink kita lebih banyak. Oke. Ya. Ingat yang tadi aku bilang, sesuatu yang biasa tidak selalu menjadi sesuatu yang benar. Oke? And how about love? Kalau sedikit ya. Okay. Kalau about love gimana? I mean, What do you want to know about love? Or how you explain love in your perspective? am I deserve it? Why not? Why not? Fuck, nggak ada apa-apa di kepala gue. Fuck, nggak ada apa-apa di kepala. Oke, dikit aja. Something that I know about love is it's not about how people give to you, but how you react with them. Artinya gini, ada orang yang misalnya tiap hari ngasih kita duit 100.000 dengan alasan gue sayang sama lo, gue cinta sama lo, nih duit lo 100.000 tiap hari, 100.000 tiap hari, 100.000 tiap hari. Baik, dia baik. Tapi ternyata dengan kita dikasih uang 100.000 tiap hari, bikin kita jadi malas kerja. Is it good? No. Is it love? No. Oke. Even though dia melakukan hal yang baik, tapi dampaknya tidak baik buat kita. Oke. So, aku percaya love itu adalah, ini tuh bukan tentang apa yang dikasih orang ke kita, tapi dampaknya buat kita apa. Kalau kita jadi baik, kalau there's something kita dapetin sesuatu dan itu ternyata baik buat kita, that's love. Sure. Anjir, udah di sini langsung kosong ini kepala gue ya. Maaf Kak.
It's okay, it's fine. Okay? Yeah, I think that's enough. All good? I think that's enough. Yes. Okay, thank you Thanks. so much. Thank you so much. Appreciate it. Yes, anytime. Thank you. Halo. Sup bro? Sup bro. Good. Indah. Siapa? Ya, Jod. Hi, Jod. I love your hair. Thank you. Yeah. How are you? Baik, baik. Baik. Heeh. Kayak gimana tuh baik tuh kalau boleh tahu? Baik. Baik aja. Oke. Oke. How's your day? Baik. Oke. Oke. Boleh kita main role play nggak? Role Let's say- play? Yes, let's say kamu yang jadi psikolognya, aku jadi kliennya, and then kamu tanya kabar ke aku. Itu aja dulu. Ulang ya? Ulang. Oke. Oi, Halo. Ya. gimana kabarnya? I'm happy. Happy? Ya, excited. Sedikit capek, tapi ya lumayan terobati karena tadi ada beberapa hal yang menyenangkan lah di jalan pas kesini. Oke, thank you. Oke, thank you. Udah. It's a good for me. Itu baik buatku. Oh, oke. So, bisa dijelaskan baik buatmu itu seperti apa? Baik ya? Saya nggak bisa nih gini-gini kak. Kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa, nggak tahu, nggak bisa. Gak bisa nih karena gak nyaman? Atau... Bukan nggak nyaman. Aku kalau ketemu orang baru memang begitulah. Yap, it's okay. Wajar. Tadi udah di belakang tahu mau nanya apa, tapi udah lupa sekarang. Habis ini lupa? Gak dicatat? Enggak. Ya udah, gak apa. Tapi ini Apa? mau nanya. Cheers. Mau nanya apa tadi ya? Enggak kak, aku lebih kayak gini sih. Ini problem ya. Menurut kakak nih ya. Sumpah. Sebentar, boleh? Oke. Sorry ya, sorry banget nih. Ya. Sebelum lanjut nanya. Ah. Oke. Mau minta sesuatu dong, aku mau challenge kamu sesuatu. Apa tuh? Oke, boleh teriak sekenceng-kencengnya nggak? Yeah, it's fine. Lupakan kanan kiri depan Bener ya? belakang, even me, yes? Jangan marah ya. No, it's fine. Aku yang ngasih kesempatan buat Oke, ke kamu. oke, Oke? Oke? oke. Oke. Jangan marah ya. Iya, thank you Pak. Kontol! Oke. Good then. Oke. Sudah? Udah. Udah. Masih mau ada yang diteriakin? Udah nggak? Udah. Oke. Apa yang mau ditanyain? Ada sih kayaknya aku ngerasa aku nggak bisa fokus. Kayak banyak nih, kayak isi kepala tuh kayak banyak banget. Oke. Sometimes tuh kayak ini sebenarnya udah lama sih, udah lama. Cuman baru bener-bener mulai kerasanya tuh pas ngerjain streaming ini. Karena kayak di kepala tuh banyak skenario, banyak apa yang pengen aku plan segala macem. Kadang tuh sampai bisa dibilang sampai mau tidur pun tetap kepikiran. Tapi problemnya, aku ada beberapa problem. Aku ngerasa
Aku nggak tahu sih ini defense mekanisme atau enggak. Pertama aku nggak bisa fokus. Yang kedua agak susah untuk serius. Kayak agak susah udah serius. Kelihatan kan? Tos dulu. Nah. Oh, oke. Terus yang terakhir aku gini. Kadang ngerasa apa yang ada di kepalaku. Kalau buat orang lain aku tahu. Misalnya aku tahu kayak buat teman-temanku harus ngapain aja aku tahu. Tapi buat diri sendiri aku ngulik aku nggak tahu. Nggak pernah ketemu jawabannya. Oke. Dan ada di beberapa saat titik aku ngerasa gue nggak kenal diri gue gitu. Oke. Itu sih paling. Oke. Kalau ada di beberapa titik kamu ngerasa nggak kenal sama diri kamu, so far yang kamu sudah kenal tentang diri kamu apa? Selain tadi kamu orang yang nggak bisa serius. Mungkin itu salah satunya ya. Yang kedua, aku agak susah express myself Oke. ke depan orang, bahkan orang terdekat. Oke. Jadi adalah mungkin kalau misalnya untuk bahkan sama nyokap, sama bokap juga kadang aku sampai detik ini tuh nggak pernah sharing. Bahkan ngomong kayak I love you tuh nggak pernah secara langsung. Oke. Karena ada rasa, menurut aku kayak ada gap, mungkin trauma masa kecil juga atau apa nggak tahu ya. Jadi selalu lewat chat. Dan aku selalu hindarin conversation di meja makan. Oke. Karena? Nggak tahu. Pas, Something weird? Iya, something weird aja gitu. Oke. Berapa bersaudara? Aku punya adik, tapi gapnya lumayan jauh, 11 tahun. Dekat tapi sama adik? Oh enggak dong. Sama sekali tidak? Iya. Terus berarti Bahkan interaksi? sampai adik aku aja, ini kayaknya fakta juga sih. Kayak aku punya adik aku, kalau mau nyampein sesuatu aja harus lihat nyokap. Karena sejarang itu conversation. Kayaknya jadi nyokap jadi jembatan? Dari dia lahir sampai sekarang ya, aku conversation paling 7 kali lah. Wow. Yeah. Masih sempet kehitung jari ya, Iya. saking dikitnya ya. Kenapa? Emang apa rasanya kalau misalnya harus conversation langsung? Nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu apa yang harus dibahas. Bukan yang nggak peduli ya, tapi kalau di belakang juga aku kadang nanyain kabar gitu. Oh, oke. Tapi nggak, pasti perantara itu selalu nyokap. Gitu. Sama kayak kalau misal aku nanya tentang adik atau tentang bapak pasti lewat nyokap. Oke. Tapi kalau nyokap nanya apa tentang apa gitu kan, kayak kan biasalah parents being parents kan, ngetik kepanjang-panjang, aku cuma ya oke gitu. Gitu loh, nggak pernah mau kayak nanggepin conversation aja. Oke. Tapi kalau sama orang, sama temen? Karir mungkin, Karir? topik karir aja, Oh, topik yang lain? jarang. Ngindarin conversation? Iya. Apa ya? Lebih kayak conversation soal kayak mungkin apa yang aku rasain atau apa segala. Tapi kayak conversation kayak tentang karir, tentang pertemanan segala macam ya. Nah, pekerjaan masih oke. Yes. Oh, oke. Berarti kalau gitu interaksi di keluarga kayak gimana sebenarnya? Kalau misalnya ternyata gapnya sejauh itu, terus se-avoid itu sama conversation, berarti interaksi di keluarga seperti apa? Paling ini ya, aku paling cerita sedikit ya. Jadi aku dari SMA selesai itu aku memang nge-YouTube ya, nge-YouTube terus habis itu aku sempat tinggal sendiri sampai aku balik lagi sekitar tahun lalu. Oh. Untuk baru tinggal lagi bareng sama mama. Lumayan lama juga berarti. Tapi kadang balik-balik juga. Nah, sebelum kesini berarti aku udah sekitar setengah tahun lah tinggal bareng. Ya conversation-nya paling di meja makan, cerita tentang kayak kerjaan kayak gimana, pacarku gimana, Grace gitu-gitu segala macem. Ya sisanya ya aku masuk studio, live streaming atau bikin konten, balik, rokok, udah. Oke. Seadanya aja gitu. Dulu sebelum YouTubean, sebelum streaming, gimana conversation? Apalagi pas masih sama-sama tinggal satu rumah nih. Sebelum kamu akhirnya memutuskan untuk tinggal sendiri, kemarin kan mungkin kerasa lebih kerasa lebih gap lagi tuh karena kan emang udah sempet lama tinggal terpisah, terus baru deket 6 bulan lagi gitu kan. Jadi pasti masih ada momen awkwardnya lah gitu. Tapi sebelum akhirnya kamu mutusin untuk tinggal sendiri tuh gimana interaksinya? Tipikal orang parent strict aja sih. Oh, oke. Jadi apapun yang dia, misalnya kan emang yang dikasih tahu kan memang benar. Mungkin dididiknya disiplin ya, segala macem. Tapi karena mungkin dari kecil segala macem. Tapi ya aku nggak blaming orang tua aku juga kayak, maksudnya kayak emang mungkin cara mengajarnya seperti itu aja kan, cara ngedidiknya. Jadi kayak memang dari sekolah tuh semua kayak dilesin, dilesin. Bahkan kayak mungkin SMP aku juga sempat jadi guru juga, segala macam. Jadi conversation jarang. Paling conversationnya cuma kayak diomelin, diem, di belakang meledek, udah gitu aja. Tapi pernah nggak ada momen kalau kamu diomelin, kamu lawan? Oh iya ada dong. Ada. Pasti. Nah terus respon orang tua gimana? Ya pasti makin marah lah. Makin marah. Cuman yang aku lihat mungkin growing up ya,
orang tuh udah nggak seperti itu lagi sih. Oke. Mungkin kayak maksudnya walaupun aku kayak mungkin agak buat salah, responnya itu udah bukan marah lagi. Mungkin karena memang aku udah umur 27 juga kali ya. Iya. Pernah nangis depan orang tua? Hitung jari oke. Hitung jari. Sekalinya nangis, respon orang tua gimana? Nyuruh diem atau marahin dan menyalahkan karena kamu nangis atau ya udah? Di umur let you kapan cry? Di umur yang berapapun kamu inget deh. Ujungnya kalau aku udah mulai nangis ya aku kabur. Oh, jadi kenapa? Sorry, kenapa kabur? Ya nggak pengen aja dilihat nangis. Karena? Men don't tells. Kalau standar TikTok. nggak tahu kayak punya Standar mungkin TikTok. punya gengsi aja kali mungkin. Gengsi aja maybe. I don't know. Gengsi. Artinya sorry, berarti orang tua kamu, mungkin orang tua ya, terutama orang tua deh. Kalau adik mungkin karena kan gapnya lumayan jauh ya. Orang tua kamu pernah menunjukkan sisi emosinya juga nggak sih? Maksudnya kayak even mereka nangis atau kayak mereka, mama nggak suka kamu kayak gitu atau kayak mama hari ini capek banget gitu, itu dilakuin nggak? Mungkin ada ya. Cuma karena nggak terbiasa sama conversation itu pasti Iya. aku selalu menghindar. Oke. Gitu. Dari kapan kamu merasa bahwa conversation dengan keluarga adalah hal yang Oh, udah weird lama mungkin or even awkward? last 10 years berarti 5-10 tahun. Oke, karena apa awalnya? Ya mungkin ya balik lagi mungkin didikan yang terlalu strict kayak. Oh, Mungkin salah satu ininya itu. Yes, oke. Cuman ya dari sekarang udah mulai better karena aku punya pacar juga namanya Grace. Kadang kalau misalnya aku cerita sesuatu ke dia, dia kadang cepuin ke nyokap. Oke. Gitu. Jadi kayak kadang kalau lagi makan dibahas gitu segala macam. Oke. Dan akhirnya terjadi conversation itu. Ya, tapi kadang pas di conversation itu aku nggak ngerasa nyaman gitu. Nah, sama Grace ada conversation dong. Ada pasti. Kenapa bisa nyaman? Kenapa Grace? Oh, ini Grace. Iya, Oh, halo Grace. Sehat Grace? Sehat katanya. Lama-lama psikolog yang kena mental. Apa ya kenapanya? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Waktu kamu conversation sama Grace, respon Grace kayak gimana? Apa ya? Ada beberapa, tapi kalau misalnya kayak mungkin deep talk ya, deep talk yang mungkin aku sampai nangis juga di depan Grace itu mungkin juga terhitung jari gitu, Oke. segala macem. Oke. Berarti kalau misalnya nggak sampai deep talk nih, umumnya deh, umumnya respon Grace gimana kalau kamu lagi conversation? Kalau kalian lagi conversation? Aku kalau conversation sama Grace mau ngomong apa juga kadang aku bercandain terus, Oh, karena gitu. itu salah satu problem aku. Kadang kayak ada fase di mana aku udah pacaran, Yep. awal pacaran tuh dia marah banget. Karena nggak pernah nganggep Yes. serius. Oke, Iya. oke. Emang apa sih yang kamu rasain kalau kayak sesuatu akhirnya kamu menganggap itu secara serius atau kamu berubah untuk serius tuh apa yang kamu rasain? Aku nggak tahu aja, kayak mungkin udah too much gitu ya di kepala. Jadi kayak harus ngadepin sesuatu yang serius lagi kayak, Nggak sanggup? iya, bahkan yang di kepala nggak kelar-kelar kan tiap hari. Iya. Oke. Ketika udah mulai overthinking ngadepin banyak hal di kepala, pernah coba write it down nggak sih? Ditulisin apa aja yang dipikirin. Coba deh. Gini, overthinking itu kebiasaan manusia. Semua orang tuh pasti overthinking. Tapi yang jadi masalah adalah kalau overthinking ini tidak pernah berubah jadi aksi. Oh itu overthinking nih? Yes. Oke. Itu tapi kan penyebab kenapa seseorang bisa overthinking ini banyak nih. Bisa karena, jadi gini, kita mundur lagi berarti. Kenapa banyak hal yang kamu pikirin? Karena kamu tidak terbiasa punya... Sorry dok, Yep. aku potong ya. Yes. Yang aku pikirin itu selalu apa yang bakal terjadi kepada orang lain, teman-teman terdekat, pacar segala macem. Oke. Jadi pertanyaan aku adalah, yang ada di kepala nggak pernah soal aku, Oke. gitu. Oke. Makanya ketakutanku sekarang adalah selain mati miskin ya, mati miskin enak banget sih anjing. Oke. Yang aku takutin one day aku nggak tahu ini aku hidup tuh mau ngapain. I see. Oke. Kenapa kamu mikirin orang lain? I don't know. Kalau misalnya sesuatu terjadi sama mereka, apa yang menurut kamu bakal terjadi sama kamu? Misal kamu nggak mikirin mereka deh, kamu nggak mikirin mereka bentar aja. Apa yang kamu rasain? Kalau aku nggak mikirin mereka bentar, Ya. mau ngapain aku? Kenapa nggak mikirin hal lain? Kenapa nggak mikirin diri kamu sendiri? Karena aku nggak tahu apa yang harus dipikirin. So what do you want for life? Selain jangan mati miskin. Apa ya? Selain kaya raya ya, kaya raya punya lambu apalagi ya? How to become rich?
Itu udah jauh-jauh lagi di pikiranku sekarang. Udah jauh-jauh lagi. Udah jauh, kata Rich udah jauh banget di Udah jauh. kepalaku. Oke. Terus gimana? At least gimana nggak mati miskin deh? Iya. Ya yang harus dilakuin apa supaya nggak mati miskin? Kerja. Yap. Kerja. Mm-mm. Kerja dan kerja mah. Oke. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Baik. Kamu pengen Grace kayak gimana? Atau apa yang sering kamu pikirin tentang Grace? Karir. Karirnya Grace. Kesehatan, mental sih. Sama mentalnya Grace. Mental. Oke. Bisa nggak kamu coba melakukan hal yang sama ke orang lain biasanya, terus kemudian kamu lakukan ke diri kamu sendiri? How? Ya pertanyakan hal yang sama. Kalau kamu mempertanyakan gimana ya karir Grace ke depan, gimana ya kondisi mental Grace sekarang, Grace happy nggak ya? Kamu tanyain itu ke diri kamu sendiri. Start dari? You asking why-nya aja. Sama kayak gimana kamu mulai mempertanyakan orang lain di kepala kamu. Atau, yang tadi aku bilang, kalaupun kamu mempertanyakan orang lain itu, coba kamu tulisin, kamu write it down. Jadi kamu bisa rumusin itu sendiri, at least satu persatu tuh keluar. Jadi kalau satu persatu keluar, kamu punya space untuk diri kamu sendiri. Oke. Masalahnya adalah somehow kamu juga mungkin gak punya space untuk diri kamu sendiri karena terlalu banyak yang kamu pikirin. Gitu. Oke. Coba untuk tulisin, misalnya kayak, ini karir Grace ke depannya gimana ya? Kamu tulisin aja apa yang ada di kepala kamu. Kalau udah ditulisin, diskusiin itu sama Grace. Diskusi? Nggak bisa sendiri? Kalau sendiri, pada akhirnya jawabannya bisa sesuai nggak? Atau pada akhirnya bisa nemuin jawabannya nggak? Belum tahu sih. Nah, Belum tahu. masalahnya kan kamu mempertanyakan orang lain. Artinya butuh keterlibatan orang yang bersangkutan dong. Oke. That's why alangkah lebih baik untuk didiskusikan. Nah, let's play a game. Oke. Ayo. Oke. No, it's another game. Oke. Tapi bukan antara kita. Aku pengen kamu mainin game ini sama Grace. Apa yang kamu pertanyakan tentang Grace, kamu tulis. Terus kamu diskusiin sama Grace. Terus minta Grace untuk mempertanyakan sesuatu juga tentang kamu. Oke. Ya, dia tulis juga, and then kalian sama-sama diskusi. Jadi kamu dan Grace sama-sama punya pertanyaan tentang kalian. Terus kalian diskusiin. Oke. Nah, siapa tahu pertanyaan Grace adalah hal yang sering terlupakan dari diri kamu. Atau siapa tahu pertanyaan Grace adalah sesuatu yang selama ini kamu pertanyakan juga, tapi karena kamu terlalu banyak mempertanyakan orang, jadi kamu lupa untuk mempertanyakan hal ini. Oke. Ya? Oke? Itu dulu aja. Oke. Ya? Kalau masalah nggak bisa serius, it's okay, aku rasa itu adalah katarsisnya kamu untuk mengurangi ketegangan ketika sama orang lain. Karena menurut kamu conversation yang terlalu serius itu akan bikin kamu pusing, which is itu adalah hal yang bisa bikin kamu merasa lebih tegang. That's why mending kamu bercandain. Oke. Gak apa-apa kalau itu adalah jadi hal yang bisa jadi katarsis selama tidak mengganggu, gak apa-apa. Jadi gak harus selalu serius juga kok. Oke. Oke? Udah? Dah? Oke. Aman? Aman. Oke. Thank you. Thanks, G. Yes.